Wah, hati-hati banget nih, jangan anggap kayak, udahlah dunia ini lebar, manusianya bermiliar-miliar, saya ambil di sini, mungkin orang nggak tahu. Jangan ya, apalagi digital itu ada jejaknya kan, sampai kapanpun tidak terhapus. Dan tadi benar kata Ajeng bahwa ada sanksinya, sudah diatur dengan tegas gitu, yang pasti sanksinya bisa sampai pidana penjara, atau denda juga ada, ya, jadi ada nilai rupiahnya di sana. Tapi yang lebih besar daripada itu kan sebetulnya mematikan kreativitas ya. Kita juga merasa, buat apa saya berkarya lagi ya, karena dengan gampang kok diambil orang, tidak dihargai, dan gak ada benefitnya buat saya gitu. Nah, hal kayak begini kalau jadi kebiasaan jadi buruk sekali karena akan memukul mundur kreativitas anak muda Indonesia. Sebagai kreator, udah terlanjur karyanya diambil atau dijiplak, terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Oke, jadi gini, tadi kita udah ngobrol bahwa ketika kita mencipta, kita creator, terus kita mencipta sebuah hasil karya gitu, otomatis secara deklaratif, hak cipta itu melindungi ciptaan, ya. Tapi tentu ada prosedur yang harus dilakukan oleh seorang pencipta agar lebih aman ciptaannya. Apa itu? Di Kementerian Kumham, ada Direktorat Jenderal namanya Kekayaan Intelektual yang melayani pencatatan. Nah, pencatatan ini menjadi bukti bahwa kita pemiliknya, pemilik sahih dari ciptaan tersebut. Nah, kalau sampai nanti ternyata terlanggar, kita bisa lakukan tindakan-tindakan baik yang sifatnya perdata. Jadi kita lakukan somasi dulu nih, peringatan. Kamu yang make hak cipta saya tuh tercatat loh hak ciptanya nomor sekian-sekian per tanggal sekian, itu ciptaan saya, kamu kok nggak minta izin sih, istilah ngomong gitu ya. Bentuknya somasi, peringatan kepada dia untuk lihat respon mereka seperti apa. Somasi 1 nggak diladenin, somasi 2 pura-pura nggak tahu, somasi 3 masih juga, baru kita bisa bawa itu ke pengadilan niaga namanya. Akhirnya kita berperkara di situ. Misalnya kita nih sebagai seorang kreator, perlu nggak sih Mbak sebenarnya untuk ngedaftarin hak cipta atau memang sudah lahir sendiri seperti yang tadi Mbak Rika bilang? Iya. Jadi perlunya kita adalah mencatatkan ya, karena kalau tidak dicatatkan, itu kita nggak ada bukti tertulisnya gitu, nggak ada lembaga yang telah menerima pencatatan atau atas hak ciptaan tersebut. Sementara kalau di dunia hukum sendiri kan pembuktian itu adalah ketika kita memiliki satu alat bukti yang sahih. Alat buktinya biasanya tertulis, apakah kontrak, apakah sertifikat gitu. Jadi kalau nggak tertulis, rasanya kok sulit untuk membuktikan gitu. Bisa saja mati-matian berkata bahwa itu ciptaan saya punya bukti-bukti, misalnya foto, tanggal, saya waktu itu pas lagi di sana, ada nih tiket pesawatnya dan lain-lain. Tapi kan jadinya perlu merangkai kronologis gitu. Padahal ada cara yang sangat mudah, langsung mencatatkan saja. Kalau misalnya dari kontrak hukum sendiri Mbak, apakah bisa membantu para digital creator nih Mbak untuk mendaftarkan karyanya? Tentu aja sekarang kita sebetulnya serba mudah ya Jang. Jadi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri sebagai otoritas yang membantu pencatatan itu sudah mudah. Tapi memang betul platform hukum saya yaitu kontrakhukum.com itu membantu juga pencatatan hak cipta secara lebih mudah, karena biasanya kalau kendala yang dihadapi oleh user atau kita yang kreator itu nanti pada saat dia masukin aplikasi dia akan bingung mencari lebih detail klasifikasi atau uraian dari ciptaannya ini masuk kemana itu. Jadi kalau lewat platform kontrak hukum itu akan dibantu oleh konsultan haki terdaftar untuk memastikan bahwa dia nggak salah aplikasi. Nanti juga ini akan berpengaruh terhadap pembayaran PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Karena klasifikasi A, PNBP-nya mungkin segini, klasifikasi B segini gitu. Jadi betul kita kontrak hukum membantu dan mempermudah proses pencatatan hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta di sini. Jadi sebenarnya kalau kita menciptakan karya, terus kita tahu bahwa ini saya pernah baca, pernah mengambil, atau saya justru sengaja ingin mengutip, akan lebih baik untuk melakukan langkah-langkah agar kita tidak melanggar hak cipta. Yaitu apa? Ya pasti kita harus lakukan research sebenarnya aslinya siapa yang menciptakan.
gitu. Karena sekali lagi hak moral dari si ciptaan itu akan melekat sama penciptanya sampai kapanpun, sampai seumur hidup, bahkan setelah dia meninggal. Nah, kemudian akan lebih baik kalau kita bisa berkomunikasi dan meminta izin. Ini nggak ketemu nih gitu, nggak tahu siapa penciptanya, tapi saya tahu itu bukan ciptaan saya. Nah, kita setidak-tidaknya mengutip dari mana kita mengambil.